Dulu itu banyak anak, banyak rezeki. Sekarang itu banyak anak, bikin emosi bisa jadi. Karena tantangannya tidak mudah. Harus mengurus ini dan itu, apalagi sekarang PJJ mendampingi anak juga tidak mudah. Kami mengenangkan kasih setiamu ya Allah dalam rumah-Mu yang kudus. Sebagaimana Engkau berkuasa di seluruh dunia, demikian pun Engkau dipuji sampai ke ujung bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama di awal hari ini kita bersyukur. Menyatukan syukur kita atas anugerah Tuhan yang baru kita terima di awal hari ini. Sekaligus kita mohon berkat-Nya melalui perayaan Ekaristi ini, agar pelayanan-pelayanan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, aktivitas-aktivitas panjang hari ini senantiasa dilindungi Tuhan. Sebagai bekal, kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang menuntun kita semua, bahwa tindakan-tindakan yang sederhana, kalau didasari dengan tindakan iman, semangat iman, itu tentu akan menghasilkan buah yang berlimpah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, pada hari ini Putra-Mu yang tunggal menghadap Engkau dan dipersembahkan kepadamu sebagai manusia seperti kami. Kami mohon, jemputlah kami, curailah kami rahmat-Mu, hapuslah dosa-dosa kami, agar kelak kami pantas menghadap dan memandang Dikau dalam terang abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Nubuat Maleaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kalian cari dengan mendadak akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kalian kehendaki, sesungguhnya Ia datang. Siapa yang dapat berdiri apabila Ia menampakkan diri? Sebab Ia laksana api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang besar, yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan itu? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa di dalam peperangan. Tuhan dan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dialah terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa Yesus sang bayi ke Yerusalem untuk mempersembahkannya kepada Tuhan, sebagaimana tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Mereka juga datang untuk mempersembahkan korban sesuai yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem, waktu itu ada seorang bernama Simeon, seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan menyatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Yesus, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus dibawa masuk orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simon menyambut sang bayi dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan anugerah-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menjadi pernyataan bagi para bangsa dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yosef dan Maria amat heran akan segala yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibunda sang bayi, "Sesungguhnya bayi ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi sebuah tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada pula di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut usianya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, yang sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat Yesus, sang bayi, dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang sang bayi kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yosef serta sang bayi ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Sang bayi bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat. Kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Menuruti ketentuan hukum sebagaimana yang dijalankan oleh Maria dan Yosef berdasarkan hukum Taurat Musa menjadi salah satu cara bagaimana hidup selaras dengan yang Tuhan maui. Salah satu caranya adalah menaati hukum itu, dan dalam bacaan Injil pembuka dan penutup dirumuskan dengan warna, nada, kesan dan sama. Ketika genap waktu pentahiran hukum menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus sang bayi ke Yerusalem. Itu awal. Terakhir juga disebut, setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yosef serta sang bayi ke kota kediamannya di Nazaret di Galilea. Awal dan akhir tadi mau mengatakan kepada kita bahwa Maria dan Yosef pergi untuk menjalankan ketentuan hukum Taurat ke Yerusalem. Dan bagi saya ini gambaran keluarga yang sungguh-sungguh saleh,
sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan kepercayaan itu dilakukan dalam tindakan-tindakan manusiawi dengan menaati hukum itu. Ketentuan hukumnya adalah setelah 40 hari kelahiran, anak sulung laki-laki harus dikuduskan bagi Allah. Dan peristiwanya kita semua tahu. Bukan suatu kebetulan yang 3 di sini, kanan saya, kiri saya, semua juga anak sulung. Saya tidak tahu apakah orang tua mereka juga mempersembahkan anak sulung kepada Allah untuk menjadi imam. Saya tidak tahu. Orang mau dipersembahkan enggak? Enggak tahu. Enggak tahu semua, saya juga enggak tahu ya. Tapi sekurang-kurangnya kembali kepada bacaan Injil, mereka menuruti ketentuan hukum Tuhan. Ini menarik bagi saya bahwa cara mendapatkan keselamatan dengan tindakan-tindakan yang sederhana, dengan ketentuan itu tadi, datang ke Yerusalem, mempersembahkan anak. Merenungkan bacaan Injil hari ini, kita semua bisa melihat pergulatan keluarga-keluarga zaman sekarang. Bagaimana mendidik, mendampingi anak-anak yang susahnya bukan main. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang muncul, tidak seperti mendidik anak-anak pada zaman dulu. Dulu itu banyak anak, banyak rezeki. Sekarang itu banyak anak, bikin emosi bisa jadi. Karena tantangannya tidak mudah. Harus mengurus ini dan itu, apalagi sekarang PJJ mendampingi anak juga tidak mudah. Tapi yang penting adalah bagaimana menjalankan pendampingan itu dengan cara-cara yang sederhana. Mendidik tradisi-tradisi keagamaan yang kuat. Doa bersama. Meskipun tidak bisa pergi ke gereja karena pembatasan usia, tapi tradisi berdoa bersama itu salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Maria dan Yosef. Moga-moga keluarga-keluarga kita dimanapun mereka berada senantiasa diberikan ketekunan, kesetiaan untuk mendampingi anak. Sebab tindakan-tindakan yang sederhana itu kalau didasarkan dengan keyakinan iman, pada waktunya nanti akan berbuah melimpah. Mendoakan anak, mendamping anak dengan cara-cara iman Katolik. Kita hening jenak, kita resapkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha sempurna, sempurnakanlah dalam diri kami rahmat-Mu, berkat santapan suci yang kami sambut. Sebagaimana Engkau memenuhi keinginan Simeon yang tidak meninggal dunia sebelum melihat wajah Kristus, semoga kami kelak pun Kau perkenankan menyongsong Dia dan menerima kehidupan kekal. Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, terima kasih atas kebersamaan kita. Suster SPC, selamat berwisiat. Bapak Ibu, ada 6 kongregasi suster yang ada di wilayah paroki Kalasan dan juga ada 1 bruderan yang tinggal di Kalasan. Memang kaya. Beberapa bulan yang lalu juga ada 1 suster yang pembaruan juga di sini. Lalu SPC di sini. Besok saya tidak tahu apakah ada suster lain yang di sini. Dari 6 susteran, 1 bruderan. Kita hening senak, siapkan nanti untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudari-saudara dengan seluruh aktivitas dan pekerjaan serta pelayanan sepanjang hari ini dan orang-orang yang kita kasih dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pulanglah kita diutus. Amin. Dadah.